Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Apriliaudina, NPM C0C02108, akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi. Akuntansi terdiri dari 3 dasar kegiatan, yaitu yang pertama, identifikasi. Apa itu yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu adalah transaksi. Lalu apa itu transaksi? Transaksi itu adalah kejadian bisnis. Kejadian bisnis itu apa? Ya, setiap peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis yang akan dijalankan. Kenapa transaksi atau kejadian itu perlu diidentifikasi? Karena transaksi atau kejadian itu terjadi di perusahaan, ada yang akan dicatat secara akuntansi dan ada yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Yang membedakan secara akuntansi atau tidak perlu dicatat secara akuntansi itu apa? Yang membedakan itu ada transaksi keuangan dan ada transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan itu apa? Transaksi keuangan berarti setiap kejadian, bisnis, atau peristiwa yang terjadi di perusahaan yang akan mempengaruhi posisi keuangannya suatu perusahaan. Kedua, setelah diidentifikasi itu adalah catatan. Pencatatan ini dibagi lagi menjadi 3. Jadi aktivitas pencatatan itu meliputi ada 3 pencatatan. Yang pertama, mencatat transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Yang kedua, jurnal itu adalah catatan akuntansi pertama kali dibuat. Yang kedua, memposting. Memposting itu apa? Memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar atau sering disebut tahapan pengklasifikasian. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Neraca saldo itu adalah pengintisaran. Kemudian, hasil dari proses akuntansi ini kita hasilkan yang namanya informasi. Informasinya itu berupa laporan keuangan. Kemudian informasi ini akan kita komunikasikan, akan kita sampaikan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa yang disebut pihak yang berkepentingan? Apakah dia ada mengambil suatu keputusan bisnis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dia peroleh. Siapa yang menggunakan data akuntansi? Siapa yang menggunakan data akuntansi? Itu ada pengguna internal dan ada pengguna eksternal. Untuk pengguna internal itu ada pemasaran. Pemasaran apa kepentingan pemasaran? Itu menentukan beberapa harga HP Nokia untuk memaksimalkan labanya perusahaan. Terus ada juga manajer keuangan. Apa kepentingan manajer keuangan? Terkait dengan laporan keuangan yang ia peroleh, yaitu menentukan perusahaan ini bisa nggak membayarkan dividen kepada pemilik saham. Terus juga ada sumber daya manusia. Apa kepentingan yang dalam sumber daya manusia? Apa kita mampu nih untuk menaikkan gaji karyawan?
Maka yang menganalisis itu adalah bagian sumber daya manusia. Dasarnya apa? Lihat laporan keuangan dari Toyota. Selanjutnya ada pengguna eksternal. Eksternal penggunanya berasal dari uang perusahaan. Yang pertama ada investor. Investor itu mereka yang memiliki kelebihan dana dan punya niat menginvestasikan, menanamkan dana tersebut. Kemudian ada kreator. Kreator adalah pihak atau perusahaan yang meminjamkan uangnya kepada pihak lain. Ada cara untuk membedakan internal dan eksternal. Untuk internal itu dia untuk personil atau orang yang ada di perusahaan tersebut yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan eksternal itu pengguna bukan bagian dari perusahaan tersebut, tapi dia berada di luar perusahaan tersebut. Selanjutnya ada etika dalam pelaporan keuangan. Standar perilaku di mana tindakan seseorang dinilai benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak baik adalah etika. Skandal keuangan yang pernah terjadi yaitu ada Enron di Amerika Serikat, ada Parmalat di Italia, ada Satyam Computer Service di Indonesia, ada AEIJ di Amerika Serikat, dan lain-lain. Terus ada standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan berlaku di Indonesia. Pertama, standar akuntansi keuangan atau orang sering menyebutnya SAK berbasis IFRS adalah standar akuntansi dunia yang dikeluarkan oleh pihak IASB. Jadi, nama dewan yang mengeluarkan IASB, nama produknya adalah IFRS. IFRS adalah standar akuntansi dunia yang berlaku secara internasional. Dewan Standar Akuntansi Indonesia ada yang menyusun SAK yang berbasis IFRS, tapi penyebutannya sering disebut SAK saja. IFRS ini diperuntukkan perusahaan seperti apa? Untuk perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, ada SAK ETAP. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Diperuntukkan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada SAK MKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro dan Menengah. Selanjutnya ada asumsi unit moneter mengharuskan perusahaan memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam uang. Asumsi entitas ekonomi mensyaratkan bahwa aktivitas entitas tetap terpisah dan berbeda dari aktivitas pemiliknya. Dan semua entitas ekonomi lainnya bentuk kepemilikan usaha dibagi menjadi 3, yaitu ada pemilik, kemitraan, dan perusahaan. Di sini juga ada prinsip-prinsip dalam akuntansi.
itu ada prinsip-prinsip yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada prinsip pengakuan dan prinsip pengukuran. Prinsip pengakuan dibagi lagi menjadi dua, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Prinsip pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu prinsip biaya sejarah atau prinsip biaya dan prinsip nilai wajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.